Misteri sebuah desa terpencil. Diceritakan ada seorang tenaga pendidik yang baru saja diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, yang terletak di sebuah SD negeri di Desa Pandan. Suatu hari Angga dan Sinta akhirnya memutuskan untuk tinggal di desa itu dan mereka mengontrak sebuah rumah milik laki-laki tua berumur 75 tahun bernama Kakek Udin. Kejanggalan demi kejanggalan kian banyak mereka temui. Seperti apa kisahnya? Mari simak cerita berikut ini. Hari ini aku dan Mas Angga rencananya akan pergi ke sebuah desa di wilayah Kecamatan Pisang, di mana Mas Angga akan ditempatkan menjadi seorang tenaga pendidik di suatu SD negeri yang ada di desa tersebut. Apa lokasi desa tempat kamu mengajar nanti? Jaraknya masih jauh, Mas? Berapa kilo lagi kira-kira kita akan sampai di sana? Perasaanku dari tadi kita nggak sampai-sampai. Tanyaku pada Mas Angga, suamiku sembari melihat jarum jam di tangan kiriku. Perlu diketahui Mas Angga, baru saja diterima menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Setelah dia mengikuti tes penerimaan CPNS yang dilakukan di provinsi beberapa bulan yang lalu, dan dinyatakan lulus seleksi. Saat ini Mas Angga masih mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar honorer di sebuah SD negeri yang ada di dekat rumah tinggal kami. Hampir selama 7 tahun dia menjadi guru honorer di sekolah dasar tersebut. Mas Angga mengajar kelas 6 dan sekaligus menjadi wali kelas di SD negeri tersebut. Di hari ini, aku dan Mas Angga bermaksud untuk meninjau lokasi sekolah yang akan menjadi tempat Mas Angga mengajar nantinya. Sekalian kami akan mencari sebuah rumah kontrakan di sana. Sebab kami akan berencana akan menetap di desa tersebut dikarenakan jarak dari rumah kami sangat jauh. Kami mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Pandan. Nama desa tersebut merupakan salah satu nama desa di wilayah Pisang. Mas Angga bilang, jarak yang harus kami tempuh sekitar 150 kilometer dari tempat kami tinggal sekarang. Kata Mas Angga, dia pernah datang dan sempat menginap di desa itu selama 2 hari 1 malam, di rumah saudaranya Adi, teman satu kampusnya waktu dia masih kuliah dulu, yang kebetulan waktu itu menjadi seorang kepala desa di sana. Masih lumayan jauh, Dek. Kita masih harus melewati 3 desa lagi. Jawab Mas Angga, sembari menyeruput gelas es yang tinggal sedikit itu. Apa nanti pulangnya kita nggak kemalaman, Mas? Tanyaku khawatir. Seketika itu aku membayangkan jarak 3 desa lagi yang harus kita lewati pasti lumayan jauh. Semoga saja tidak, Dek. Kalaupun nanti misalnya pulangnya kemalaman, nanti kita bisa nginep di rumah Pak Kades, saudaranya Adi itu. Mas kenal baik kok sama dia. Jawab Mas Angga tenang, membuat aku sedikit lega. Mas Angga dan Mas Adi memang bersahabat. Mereka sudah menjalin persahabatan sejak masih di bangku kuliah, meskipun mereka berdua sudah lulus. Akan tetapi Mas Adi masih sering main ke tempat tinggal kami. Di saat kami menikmati es, yang kita minum terdengar suara di belakang. Memangnya, Mbak sama Mas ini dari mana dan mau pergi kemana? Tanya ibu penjaga warung yang dari tadi ikut memperhatikan kami. Mungkin ibu penjaga warung tersebut tahu kalau aku dan Mas Angga sedang dalam perjalanan jauh. Sebab kami berdua berpakaian sangat lengkap. Memakai jaket, bersepatu, memakai sarung tangan, dan mengenakan helm. Kami berdua dari Laladan, mau pergi ke Desa Pandan, Bu. Jawabku sambil tersenyum ramah pada ibu warung. Oh, pantas kalau gitu. Ternyata Mas sama Mbak memang orang jauh. Soalnya kalau orang dekat sini, nggak mungkin naik motor dengan pakaian lengkap begini. Pakai helm dan jaket dan sarung tangan juga. Lanjut ibu warung sambil manggut-manggut. Aku dan Mas Angga tersenyum menanggapi. Mohon maaf sebelumnya, apa yang mau dituju itu Desa Pandan yang berada di wilayah Pisang? Tanya si ibu warung lagi. Aku dan Mas Angga mengangguk. Iya, Bu. Benar. Kami berdua memang mau ke sana. Jawab Mas Angga. Mohon maaf lagi kalau saya boleh tahu, Mbak sama Masnya mau. Ada perlu apa ya? Pergi ke Desa Pandan. Apa kalian mau berkunjung ke rumah teman atau saudara yang tinggal di sana? Tanya ibu warung lagi, yang belakangan aku tahu kalau dia bernama Ibu Ayu. Kami berdua pergi ke Desa Pandan mau melihat lokasi sekolah, tempat suami saya akan mengajar di sana nanti. Alhamdulillah, Bu. Suami saya diterima menjadi CPNS tahun ini,
dan akan ditugaskan di SD Negeri Pandan. Sekalian kami juga mau mencari rumah kontrakan di sana untuk kami tempati nantinya. Dikarenakan kami berencana akan menetap di desa itu selama suami saya mengajar di sekolah tersebut, jawabku panjang lebar. Tiba-tiba aku melihat raut wajah Ibu Sri tampak berubah. Dia seperti agak terkejut saat mendengar ucapanku barusan, yang mengatakan aku dan Mas Angga akan tinggal di desa tersebut. Aku mengerutkan kedua alis seraya memandang wajah ibu penjual es tersebut. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa muka Bu Ayu seperti kaget begitu ya, waktu aku bilang akan tinggal di desa Pandan? Apa dia mengetahui sesuatu tentang desa itu? Dalam hatiku membatin. Oh, jadi Mbak sama Masnya bukan orang asli sana ya? Tanya Bu Sri. Apa kalian berdua sudah pernah pergi ke desa Pandan sebelumnya? Selanjutnya bertanya. Aku mengerutkan kening mendengar pertanyaan Bu Ayu. Merasa heran, kenapa ibu penjual es tersebut bertanya seperti itu pada kami berdua. Memangnya kenapa? Kalau aku dan Mas Angga belum pernah datang ke desa Pandan? Memangnya ada apa dengan desa itu? Sampai Bu Ayu harus bertanya demikian? Pertanyaan Bu Ayu bikin aku merasa penasaran saja. Kalau saya memang baru sekali ini mau pergi ke sana. Tapi kalau suami saya sudah pernah main ke desa itu, dan bahkan menginap selama 2 hari 1 malam di sana, waktu dia masih kuliah dulu. Di rumah saudara teman kuliah suami saya, yang kebetulan waktu itu menjadi kepala desa di sana, jawabku, dengan masih merasa bingung. Apa maksud dari pertanyaan Bu Ayu barusan? Ibu penjual es tersebut manggut-manggut. Semoga saja Mbak sama Masnya baik-baik saja selama tinggal di sana nanti. Ucap Bu Ayu membuat aku semakin merasa bingung. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa Bu Ayu berujar demikian? Aku dan Mas Angga saling berpandangan. Terus terang kami berdua tak mengerti apa yang diucapkan Bu Ayu barusan. Ada apa dengan desa Pandan? Kenapa Bu Ayu seperti sedang mengisyaratkan sesuatu pada kami? Memangnya kenapa ya, Bu? Tanya aku dan Mas Angga hampir bersamaan, seraya mengerutkan kening. Memandang Bu Ayu dengan tak paham. Bu Ayu menghela nafas panjang. Untuk beberapa saat, dia hanya diam sembari memandangku dan Mas Angga secara bergantian. Membuat kami makin tak mengerti dan merasa kebingungan. Maksud ucapan Bu Ayu tadi apa ya? Kenapa ibu berkata seperti itu pada kami? Ada apa sebetulnya dengan desa Pandan? Tanya Mas Angga. Setelah sekian lama Bu Ayu bergeming, mewakili apa yang aku ingin tanyakan juga pada Bu Ayu. Oh, duh, maafkan saya Mas Mbak. Saya kok malah jadi ngelantur kemana-mana. Nggak usah dimasukkan ke dalam hati kata-kata saya tadi. Nggak penting, nggak perlu dipikirkan. Nggak ada apa-apa kok. Kata Bu Ayu sambil tersenyum yang tampak sekali kalau dipaksakan. Aku amat tahu kalau dia sedang menutupi sesuatu. Perempuan itu terlihat salah tingkah. Dia lantas terburu-buru mengalihkan pandangan ke arah lain. Dalam hati aku masih berpikir, ada apa sebenarnya dengan desa Pandan? Kenapa Bu Ayu bilang aku dan Mas Agus harus hati-hati kalau nanti sudah tinggal di sana? Dan kenapa dia berkata semoga kamu baik-baik saja? Apa sebenarnya yang sudah terjadi di desa itu? Oh, iya. Apa Mas sama Mbaknya mau nambah es lagi? Tanya Bu Ayu. Aku tahu kalau dia sedang berusaha menghentikan pembicaraan kami. Terima kasih Bu, ini sudah cukup. Jawab Mas Angga, dan aku mengangguk mengiyakan. Aku dan Mas Angga lalu menghabiskan sisa es yang ada di dalam gelas kami masing-masing. Setelah membayar, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Seperti apa kisah dan perjalanan menuju desa Pandan? Jangan lupa saksikan part 2 di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.